Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Orang Solo, kalau di orang Rembang. Ya toh, salamnya orang Rembang. Sekarang semangat orang Solo. Semangat, jawabannya gitu. Semangat? Takbir. Nah, itu namanya semangat orang Rembang. Alhamdulillah Ibu sekalian, Bapak, alhamdulillah kita sampai di perjalanan ya untuk memenuhi panggilan Allah. Masya Allah, luar biasa. Saya nanti akan sampaikan di akhir saja. Ini akan kami lanjutkan untuk masalah pakaian ihram dulu. Jadi perjalanan komplit dulu, baru akan kami sampaikan tentang fungsi ya, supaya jenengan nanti di sana itu nyun pangapunten, kira-kira ada yang mau dioleh-oleh enggak? Hah? Dioleh-oleh enggak ini pergi? Soalnya orang Jawa itu biasanya begitu, lunga kuwi nek orang nggawa oleh-oleh ketoke piye gitu loh. Tapi justru di situ nanti saya berharap untuk jenengan enggak bawa oleh-oleh. Nah, itu maksud saya. Oleh-olehnya apa? Oleh-olehnya nanti gade kita di sana. Untuk kita gadekan kembali, nanti kita tebus di akhirat. Itu yang saya harapkan. Oleh-oleh enggak penting ya. Oke, saya lanjutkan. Gimana ininya? Untuk pakaian ihram wanita dulu. Tadi gambar pakaian ihram. Nah, ini untuk pakaian ihram ya. Ini ada kekhususan sedikit, nanti akan diprakteknya, akan dipraktekkan bagi bapak-bapak. Tapi untuk pakaian ihram wanita di sini ada sedikit persoalan yang harus dipahami masing-masing. Ya, next kita bisa melihat lanjutnya. Ini pakaian ihram wanita, kalau bapak-bapak ini tanya, ada sahabat menanya kepada Rasul ya. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, pakaian apa yang aku pakai ya Rasulullah? Nah, ini dia mengatakan tidak boleh memakai gamis, karena pakaian gamis itu bagi orang Arab adalah merupakan pakaian kebanggaan. Jadi kalau kita ini dulu, maaf, orang Jawa jarik karo blangkon. Nah, itulah maksudnya. Kalau orang sana itu gamis itu menjadi satu pakaian kebanggaan. Kalau dia sudah pakai gamis, kemudian pakai sorban, kemudian dikasih kotak gitu, walah, kalau sudah foto itu sudah mungkuli rojone. Ya. Kemudian tidak menggunakan apa? Sorban itu penutup itu ya, kemudian celana, kemudian dengan bersongkok atau sepatu boot. Sepatu boot itu artinya sepatu tinggi yang menutupi mata kaki. Itu maksudnya sepatu boot. Nah, kemudian kalaupun kita tidak menemukan sandal, maka potonglah sehingga terlihat apa? Mata kakinya, di bawah mata kaki ini ya. Kemudian pada saat itu juga tidak diperkenankan untuk menggunakan pakaian yang dengan jakparon atau waris. Ini bagi laki-laki. Makanya bagi laki-laki itu menggunakan pakaian putih merupakan dianjurkan, dikuatkan atau disunahkan. Tapi bagi wanita tidak ada. Kemudian menggunakan jakparon. Jakparon ini artinya minyak. Gitu ya. Iya, mohon maaf untuk sedikit dikurangi volumenya. Mbak, terlalu kelas untuk berbicara sehingga pendengarnya menjadi protes semua. Ya, ini. Next, lanjut. Kemudian bagaimanakah adab berikhram? Selanjutnya karena ikhram itu jadi untuk pengertian berikhram itu bukan hanya sekedar berpakaian. Kok dalam bahasa Indonesia berikhram itu berpakaian ikhram. Tapi kalau untuk di syariat dalam kita menjalankan menjadi tamu Allah ini, berikhram itu artinya menggunakan pakaian ikhram dan sudah berniat. Itu namanya berikhram begitu itu ya. Ini adab-adabnya ada. Bagaimanakah yang harus kita persiapkan? Yang pertama adalah bersih-bersih. Bersih-bersih yang pertama apa? Berkhitan. Karena syarat tadi sudah disampaikan Pak Zainal, bahwa syarat untuk umroh itu antara lain adalah balik. Islam kan udah balik, ya sudah tahu, itu jadi menjadi pahala sendiri. Kalau kita tahu anak-anak diajak umroh, itu pahalanya pahala jatuh orang tua. Nah itu bahasanya begitu. Kemudian memotong bulu kelamin.
Ya. Jadi jenengan tidak motong ya enggak apa-apa. Tapi dengan memotong bulu kelamin itu penjenengan memiliki satu pahala plus bonus gitu loh, ya. Kemudian yang ketiga memotong kumis. Lah memang dalam Islam itu kumis kan memang tidak yang dianjurkan kan jenggot ya. Kemudian memotong kuku, ya. Kemudian memotong bulu ketiak. Nanti ini ada apa hubungannya dengan ini nanti kita akan bisa lihat di selanjutnya. Next lanjut. Kemudian yang kedua, mandi dan wudhu. Jadi mandinya mandi ikhram itu adalah mandi besar sebagaimana kita mandi junub, mandi mens, mandi nifas itu. Sebagaimana itu, ya. Jadi caranya dengan wudhu dulu, kemudian mengguyur badan sebelah kanan, selanjutnya selesai. Insya Allah sudah pinter semua. Karena kan ini yang kayaknya ini yang berangkat sudah di atas 60 semua. Kira-kira 60 itu bagaimana? Umur 60 ini bagaimana? Nek seket orang Jawa ngomong apa? Dan ceket-ceket. Swidak kuwi berarti wis wani didak-idak. Gitu? Lah wis wani didak-idak, Allah memanggil ini adalah satu kesempatan yang luar biasa. Sehingga nanti kalau kondur dari sana didak-idak ora apa-apa. Insya Allah dosa sudah termaafkan. Pahala sudah banyak. Udah menjadi punya tabungan. Coba aja jenengan hikmahnya itu bagaimana nanti coba dirasakan. Makanya ini ya. Jadi next lanjut. Kemudian memakai wangi-wangian. Ya, Aisyah pernah melihat minyak wangi di tubuh Rasulullah. Itu menjadi kesunahan kalau kita menggunakan. Tapi kalau perempuan di hari-hari biasa, kalau sampai melenggak-lenggok begini, ya toh, baunya wangi, membuat laki-laki mata memandang seperti itu. Oh, kocur itu nanti golek IKP bapak-bapak ini enggak boleh ya. Tapi ini maksudnya pada saat berikhram ini menggunakan tapi tidak ditaruh di baju. Apa sebabnya seperti itu? Nanti kita lihat. Next lanjut, memakai kain ihram itu jelas untuk bapak ya. Kalau kita untuk wanita yang penting auratnya tertutup. Sesuai dengan surat Al-Ahzab ya. Ini. Kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat ya di Dzul Hulaifah atau nanti kalau kita dari Madinah berarti di Bir Ali. Melaksanakan sholat. Lah seandainya enggak ya enggak apa-apa bagi yang menstruasi. Kan enggak bisa melaksanakan. Atau kita misalkan enggak mau sholat ya enggak apa-apa, cuma bonus itu hilang. Gitu. Kemudian niatnya berikhram itu labbaik Allahumma umratan karena kita akan umrah, maka itu hendaknya niat dilafatkan, diucapkan. Jadi tidak dibatin. Ya. Next lanjut. Nah, ini proses kita yang akan kita laksanakan. Kita nanti mikot tempat karena sesuatu dalam Islam itu ada mulainya. Mulainya ini di mikot tempat makani, yaitu di Bir Ali, mudahnya begitu daripada jalan ngapake Dzul Hulaifah kok kangelan. Ya Bir Ali ya. Kemudian nanti setelah kita perjalanan kira-kira 5 sampai 6 jam. Karena naik bis kan, karena naik kereta bayar sendiri. Itu agak cepat 2 jam tapi tanpa TL. Ya. Kemudian kita masuk ke hotel. Biasanya dibawa dari tempat kita Madinah itu habis duhur. Kemudian kita bersiap ya menuju tempat mikot makani, kemudian kita masuk perjalanan ini ke hotel. Nah, di sini nanti ada beberapa permasalahan di perjalanan yang selama 6 jam ya. Kemudian di hotel ini setelah kita siap semua, kita akan melaksanakan tawaf. Nanti akan dibimbing oleh mutawif, TL-nya di belakang karena untuk mengikuti perjalanan penjenengan. Jadi nanti kalau batal, kalau apa itu TL-nya tahu. Jadi tidak dibiarkan sendiri ya. Kemudian setelah melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali sesuai dengan kemarin teorinya. Kemudian kita melaksanakan sa'i. Setelah sa'i ya, sa'i itu mulainya dari Safa ke Marwah, kemudian tahallul. Sudah selesai umroh kita. Singkat perjalanannya. Ya. Next kita lanjutkan bahwasanya umroh ini kita akan flashback dulu. Jadi kita mandi dulu, boleh mandi di Madinah, dipersiapkan.
Mandi, seperti tadi saya katakan mandi besar. Kemudian kita menggunakan minyak wangi di badan, termasuk Rexona, Bapak. Nanti kalau tangannya itu begini-begini, di belakangnya ibu-ibu, terus tidak pakai Rexona, cut-cut. ya ini. Jadi minyak wangi tidak dipakai di baju atau di kain ihram. Ya, sebentar. Apa hubungannya seperti itu? Karena tidak bolehnya menggunakan minyak wangi itu begini. Nanti saya titip kepada ibu-ibu. Tolong pakaian ihram Bapak itu tidak dicelup dengan molto. Untuk ibu, kerudung yang dipakai untuk ihram tidak dicelup dengan molto atau pewangi yang sejenisnya, ya. Apa sebabnya? Sebabnya karena ini sudah dicelup, ini dalam kondisi wangi. Nggih, nyuwun pangapunten. Wangi itu nanti misalkan Bapak mau eok, mestinya tidak mungkin selendangnya itu dipakai. Selendangnya kan dicopot. Ya no, centel. Oke. Ibu sama, besarnya begini mau pipis, dodok, najis. Mesti dicopot. Ini kan kondisi wangi. Yang sengaja sudah diwangi. Padahal larangan berihram nanti kita lihat. Larangan berihram itu tidak diperkenankan menggunakan pewangi. Kalau baju ini yang nempel ini mungkin kita sampai tahallul itu jarang dibuka, kecuali memang najis kita ganti. Makanya itu yang ada dipersiapkan kira-kira satu baju lagi yang untuk ihram jangan dicelup pewangi. Gitu. Ya itu untuk, karena Bapak ini tugasnya yang begitu kan Ibu, jadi saya sampaikan. Tolong barang yang dipakai untuk berihram jangan diberi pewangi. Lah bagaimana kalau misalkan tadi kesunahan kok menggunakan minyak wangi? Lah itu kan beset-beset. Bukan sengaja diberi kan, jadi badannya dikasih minyak wangi sebagai kesunahan, kemudian kita pakai. Lah kena dikit itu kan tidak ada satu dengan kesengajaan kita menyelup, itu bedanya di situ. Ya, jadi kita itu bagaimanapun ini adalah satu ibadah yang tidak ada bisa ada duanya. Usahakan jangan sampai nanti penjenengan kondur itu gelo, gitu loh. Gelo aku kenapa aku ndek ora mudeng ya kaya ngono. Lah bagaimana namanya gelo? Besok lagi belum tentu penjenengan bisa berangkat lagi. Ya makanya ini jadikanlah umroh ini, anggap saja ini umroh terakhir bagiku. Sehingga aku harus betul-betul maksimal. Makanya dari yang kecil-kecil begini saya sampaikan. Ya, ini next. Ini untuk pakaian ihram Bapak yang sudah ada yang beli, ada yang tidak beli, tidak apa-apa nggih. Nah, ini cara memakainya nanti akan dipraktekkan Pak Aji atau bagaimana nanti pada waktu tadi itu saja ya. Kemudian lanjut itu tinggal. Nanti ihram laki-laki itu kalau kita tidak sedang dalam tawaf maka ditutup seperti ini. Ya, kain selendangnya ditutup semacam ini. Nah, ini saya mohon maaf ya. Entah hukumnya jadi sekarang bagaimana ya. Jadi orang itu yang mau sholat di dekat Ka'bah itu kalau tidak menggunakan pakaian ihram tidak bisa. Gitu loh. Lah ya, terus akhirnya dia masih pakai celana dalam, dia pakai ihram, terus ini ditutup semacam ini karena bot-bote pengen tawaf sunnah. Terus lanjut sholat di dekat Ka'bah. Itu karena jalur masuk di situ harus menggunakan kain ihram. Lah makanya kalau Bapak memang kepengen seperti itu, bawanya juga jangan 2, minjem punya temennya lagi, bawanya paling tidak 3 lembar. Jadi nanti kalau misalkan mau tahajud, niat tawaf sunnah, pakai itu tapi boleh pakai celana. Cuma nggak bisa pakai kaos karena nanti jangan kalau buka tangannya seperti ini kelihatan. Lah kok terus ditundung sama askarnya, ini berarti ngapusi gitu loh. Karena kan pakaian ihram laki-laki kan begini. Ini itu ya. Jadi mohon maaf ya Bapak. Jadi saya tidak ngajani itu loh ya. Untuk menjenengan ngapusi, tidak niatkan pokoknya jenengan pengen tawaf sunnah. Bangun jam 2 berangkat tawaf sunnah dulu. Ya, baru sholat di situ. Lah, itu kan keuntungannya banyak. Ya. Next lanjut. Kemudian apa kesalahan pakaian ihram dengan laki-laki itu?
Kesalahannya apa? Ini loh. Karena apa? Tidak memahami aurat. Ya. Bapak Ibu tahu larangan ihram. Nanti saya sudah sampai di manfaat. Jadi pahala yang diberikan itu sebegitu besar, cuma Allah minta. La rofasa, la fusuko, la jidala. Ojo rofas. Rofas itu apa? Ininya loh, konslet. Jadi titik-titik wis hubungannya sampai ke sononya itu. Delok wong ayu. Ya toh, engko karo bojone ya, Bu, engko nek barane ya. Oh, Islam enggak boleh loh kayak gitu. Walaupun sama bojone loh. Walaupun di sini kelan-kelonan ya saenake dhewe, tapi di sana sedang dalam keadaan ihram cuma kedip-kedip gini aja enggak boleh. Iya. Itu ya, jangan ropas pikirannya ngono pun delok wong Turki ayu banget mendelik wae. Kok terus teko kamar cerita, "Wih, aku mau nabrak wong ayu banget iki wis tenan." Bar ki terus bandingke, kok ora padha karo bojoku. Aja dibanding. Oh, langsung lo nyaut. Antene langsung ya. Ini enggak boleh, itu namanya ropas. Terus lajidalah, ojo pepadon. Ojo saling gitu loh. Cekcok. Lah kenapa seperti itu? Bapak kuwi turunane Nabi Adam. Ibu kuwi turunane Hawa. Mula kuwi ibu ki mengo terus Hawa. Betul, Pak. Nyugui ibu karo nyugui bapak, penak nyugui bapak. Betul, Pak. Betul, Pak. Nanti nyugui ibu itu nek mok sithik terus ngene. Wong sugih nyugui yo switik men. Iya, nanti pulang arisan bareng karo koncone ngomongin ngono tuh, Pak. Iya, tapi nek bapak wah akeh sithik lho, mau dikek akeh sithik padake kuliah mangan sakmono akeh. Mbok yo dibuntel. Lho malah ngoten niku. Niki ibu. Mula niku Hawa mengo terus, Pak. Lah nek bapak kan Adam, lah muni Adam kok lambene mengo nggih mboten iso. Adam nggih mboten iso Adam meneng. Mula niku benjing, Pak. Nek ibuke sing cerewet sinten, Pak? Ibu napa bapak? Loh. Piye sing cerewet sinten? Bapak napa ibu? Bapakne cerewet niku ibuke ngomongane wong lanang kok cerewet men. Bisa ngomong ngono lho. Padahal sing cerewet niku nyacere niku ibu-ibu. Nek ibu mboten cerewet payah, Pak. Mula niku benjing. Nek kira-kira ibu-ibu nyacer cerewet, Pak, jenengan ngeten mawon. Adam. Ngomongi ora Adam, ngoten mawon. Nggih, Pak. Wis ora usah diladeni soale jidal. Niku mun ndak didadekke napa? Padon, Pak. Wong napa jenenge? Piring ditumpuk-tumpuke tak-tak, apa meneh perasaan. Nggih to? Kok diomongi mawon sakniki nek usum wong tuwa ngeten iki, Pak. Diomongi nek lun gak krungu, mergane wis budeke dikit. Diomongi banter getak, bojo getak. Diomongi getak lho niku lho, padahal budi. Nek swidak niku pun mboten budi meleh, bunyak, Pak. Budeknya sudah banyak. Jadi kupingnya wis sudah rungone tenanan. Kok nek bojone ngomongnya rada banter titik, bojo nyentak-nyentak lho. Ngoten niku pripun? Nggih mboten? Cocok? Cocok mboten? Loh, mana mantuk-mantuk Ibu Ibu, Pak. Tenanan to berarti niki. Nah itu, nanti kalau terjadi cekcok, itu jenengan di saat menggunakan ihram, maka itu penjenengan kena dam. Damnya berapa? Damnya itu memberi makan 6 orang miskin. Nggak bisa jenengan memberi makan sego tempe kau ning kene. Sego tempe ning kene mok 2.000 kok. Oh, nggak bisa. Di sana makan paling tidak 15 real. 15 real itu udah makan yang sederhana. Itu sejajar dengan harga 1,5 kilo, 1,5 mut beras. Jadi nek peng 6 90 real. Nek saiki reale kae mbak emo piro? 4 metu setengah. Berarti kan meh pinten, Pak? 400.000 punjul lho, Pak. Pripun? Lah nggih mbok dikake bojone malah. Lho, ngoten niku. Dan ini yang saya maksud begini, ini harus kita pahami. Jadi kita ini memang diminta Allah. Nah, bagaimana seandainya kita tidak pas dalam keadaan ihram? Yo meng dadi wong sing ora sopan.
Diundang menjadi tamunya Allah tapi jenengan bertengkar. Nggak sopan itu. Namu kok tuh padu. Ya, terus yang terakhir lahu suko ojo fasik. Sudah ngerti kayak gini nekat. Rapopo, sekali-sekali padu jejal koyo apa. Lah malah ngono kuwi. Itu namanya fasik. Jadi 3 ini harus dipegang, Bapak. Di dalam surat Al-Baqarah 96. Di awal itu memang wa'atimul hajja wal umrah lillah. Laksanakan umrah dan hajimu karena Allah, tapi ada itu. Begitu besar hikmah yang dari itu, tapi ada rambu yang harus dipegang menjadi satu syarat untuk kita bisa menjadi kalau haji mabrur, kalau umrah makbul. Itu, ya. Nah, ini saya lanjut kembali. Jadi seperti ini, Pak. Sak janjane padha wae, ora lanang ora wedok, Pak. Nek kaya ngene iki wong wedok memandang awake putih, ya toh, wulunen. Ya wong wedok ngengeti ya padha ae merem-melek, Pak. Cuma nek wong wedok niku rada icin-icin titik, ngoten lho. Nek wong lanang itu iso cerita, nggih. Kurang sama kayak gini. Ini makanya tidak diperbolehkan. Auratnya laki-laki itu mulai dari pusat sampai ke sini. Lututnya ini, makanya nanti kalau sudah kundur dari umroh, nek goes yo aja sing nganggo semene. Nek renang yo aja nganggo sing semene, gitu loh. Karena itu sudah membuka aurat. Lah wis bertindak wis dipari pembelajaran sama Allah kok masih di luaran kok begitu. Itulah yang namanya umroh makbulah ya, semacam itu. Jadi hasil kondurnya itu ada terlihat dari apa yang telah diberikan pembelajaran di sana, ya. Nah ini, kemudian ya ini duduk begini ini bahaya bagi laki-laki. Karena apa? Bapak itu tidak menggunakan celana dalam, Pak. Jadi kalau menggunakan ini, kalau buka sedikit sudah jegrangi gini, dibukanya agak gede gini, wah, ketok wes. Ibu-ibu malah yono sing gila, no malah sing marani nyamatke. Nggak boleh ini ya, hati-hati. Next, lanjut. Ini kesalahan menggunakan tadi, saya kan tidak boleh pakai sorban ataupun yang melekat pada. Lah kalau bagaimana panas sekali, ini kan di sana panas ya. Kita pakai payung kan tidak menempel. Tidak menempel. Yang nggak boleh itu menempel. Jadi kalau misalkan nanti tawaf panas banget terus kainnya diudung kayak gini enggak boleh. Tidak boleh, panas banget deh. Udung kayak gini, oh enggak boleh. Kena dam nanti. Ya, next lanjut. Ini ya, tidak memperlihatkan mata kaki. Tadi kan enggak boleh kan ihram laki-laki sampai di mata kaki. Mungkin sekarang kalau kita lihat ada orang memakai celana itu agak di atas mata kaki. Ora sah. Muni-muni, radikal Islam opo koyo ngono kuwi. Nah, ndak usah kayak begitu. Mereka tidak mau ribet ya, dipakai itu praktis di atas ini supaya apa? Salat ora sak dadak ngelintang-ngelinting gitu. Jadi gitu loh. Jadi memang ada yang seperti itu, dan ndak usah kita radikal opo Islam opo ngono ora umum lah. Jangan begitu ya. Next, lanjut. Ini sekarang saya melanjutkan untuk pakaian ihram wanita. Jadi di sini bebas menggunakan apa saja. Tidak ada keharusan. Tadi putih itu adalah laki-laki. Kalau wanita tidak, asal menutup aurat dan tidak menggunakan cadar dan sarung tangan. Ini mohon yang maaf yang pakai cadar nanti tolong konsultasikan sendiri sama ustadznya, nggih. Jadi ini. Next, lanjut. Sebentar. Kembali dulu. Ini jadi nanti akan ada terjadi seperti ini. Menggunakan pakaian ihram wanita, Rasulullah mengatakan wajhaki wa kaifihi ila ruslin. Jadi semua tertutup kecuali wajhaki wa kaifihi ila ruslin. Kalau wajhaki tidak ada persoalan. Sudah tidak. Kalau wa kaifihi ila ruslin ini ada persoalan. Di sini. Lah begini ini sepertinya ini ada yang mengatakan dilihat dari sana cuma ini. Cuma perut tangan. Perutnya. Kalau punggung tangan berarti ditutup. Itu pendapat yang pertama. Kalau yang namanya begini, wa kaifi ila rusin, ini termasuk ya perut tangan, ya punggung tangan. Maka orang sholat begini cukup sudah, tidak usah pakai rukuh. Ngapain beli rukuh? Wong sholat begini sudah bisa.
Begitu. Karena kan dia tidak menutup punggungnya, tangan. Ini ada dua persoalan. Makanya sering orang menggunakan yang semacam ini. Ini bukan sarung tangan, tapi ini tutup punggung tangan. Kalau sedang berekrom, menggunakan sarung tangan tidak boleh. Ini tutup punggung tangan. Karena kan telapaknya masih kelihatan. Bapak, untuk orang-orang pesisir, rukoh yang potongan tidak mau orang memakai. Bahkan di PHRI Kudus itu tidak menerima wakaf rukoh yang potongan, tidak mau. Jadi kebanyakan menggunakan seperti ini. Ya, lah sekarang bagaimana? Itba biqolbah. Saya tidak bisa memaksa panjenengan karena ibadah itu berkaitan dengan apa kemantakan panjenengan. Saya hanya mengatakan bahwa yang namanya wa kaifihi ila ruslin bisa dua-duanya. Ya. Kalau karena gini, ini menutup punggung tangan karena ini harus terlihat. Ini, lah monggo, ya, ini. Jadi terjadi seperti ini. Lah, saya berharap kalau panjenengan seandainya berekrom menggunakan pakaian yang modelnya tangan gini nih, kayak tangan saya ini. Ini dalamnya harus menggunakan deker. Karena kan nanti ngomploh seperti ini berarti jenengan auratnya kelihatan. Kalau temennya sudah ngomong, Bu, astanin jenengan klit-klit katon gitu, astanin jenengan. Kalau dia sudah begitu jenengan wajib bayar dam. Karena termasuk kesalahan kok. Kita harus menutup, makanya harus menggunakan deker. Kalau model bajunya berekrom seperti ini. Kalau yang dengan manset aman-aman lah. Dipakai begini tidak kelihatan begini. Ya toh? Kalau sudah pakai ini sudah tertutup, ini sudah sampai di sini kok. Sudah tertutup, jadi sudah bebas-bebas kalau yang pakai ini. Nah, tapi ini saya tidak apapun, semuanya ini saya sampaikan itba biqolbah. Monggo nyenyenan kemantapan dalam menerima terserah. Jadi itu persoalannya wajhaki wa kaifi ila ruslin, ya. Next, lanjut. Apa sebenarnya terjadi seperti itu? Ya ini, karena kurangnya memahami aurat, kesalahan-kesalahan itu seperti tadi Bapak tadi. Ya, kurangnya dalam pemahaman aurat. Next. Nah ini. Dalam surat Al-Ahzab 59 sudah seluruh badan wanita yang sudah balik ya, hendaknya ditutup ya agar dia dikenal sebagai perempuan yang baik-baik. Itu bahasanya gitu aja lah ringkasnya. Jadi aurat karena merupakan aurat maka harus ditutup. Ini surat Al-Ahzab, pemahaman surat Al-Ahzab ya. Next, lanjut. Kemudian dari itu para ulama sepakat bahwa wanita wajib menutup seluruh badannya. Ya, dulu orang nyinyir mengatakan kerudung itu kan bukan pakaian orang Indonesia. Kerudung itu kan pakaian orang Timur Tengah dulu. Itu di era 80-an. Sekarang likok di sini pembelajaran agama luar biasa di Solo. Sehingga orang ini semua hampir menggunakan kerudung. Tapi sekali lagi jangan salah niat melaksanakan surat Al-Ahzab 59 orang nggo nutupi uan. Karena 60 itu Pak, kalau pakai kerudung Pak, kelihatannya umur 40. Karena Pak, rambutnya tidak kelihatan. Tapi kalau ndak pakai kerudung Pak di rumah, koyok nenek lampir. Ini kuncikannya begitu. Jadi sekarang ini karena kita sudah banyak belajar agama, liko-liko banyak. Sekarang ini semua orang hampir menggunakan. Saya masuk Solo di sini tahun 84 belum ada orang kudungan. Saya masih pakai topi. Karena kajian saya di Masjid Istiqomah Penumpang itu orang yang keras-keras itu dan gabung dengan keluarganya Pak Tunjung. Ustadznya itu keras, terus akhirnya jadi saya pakai kerudung. Jadi dulunya biasanya saya ini pesisir kudu ngemeng sampiran tok. Gitu. Iya, ngene terus gitu. Iya, kan banyak gitu. Lah, mulai di situ saya belajar ya, mulai tertutup dan tertutup. Itu. Ya, ini mohon maaf. Jadi sekarang yo ojo nyinyir. Nek ada orang yang pakai
sadar opo kuwi radikal, opo Islam apa ndak gitu. Mereka itu justru menahan pandangannya orang-orang lain supaya enggak berbuat dosa karena apa? Memandang wajahnya untuk dinikmati. Lah saiki awake dhewe salah, Pak. Bojo-bojone awake dhewe, anak-anake awake dhewe senengane selfie. Nak wis kuwi diupload ning setan gepeng. Nek bapake kuwi gemeter dibuka raine, oh ngene to. Itu dosa loh kita, Ibu, dosa loh. Betul, pamerke itu betul. Lah kalau pamerke semua di sini, saya pamer-pamer gini nih enggak apa-apa, umpan-umpan semua.